Survei Komnas Perlindungan Anak tahun 2010 mengungkapkan bahwa 97% remaja pernah menonton atau mengakses materi pornografi. Paparan pornografi dapat memberikan efek pada aspek afektif dan perilaku pengaksesnya. Remaja dapat ketagihan jika mengonsumsi materi pornografi terus-menerus, bahkan sampai muncul keinginan untuk membawa materi yang dilihatnya ke kehidupan nyata. Sebelum lanjut membahasnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dan tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan video baru. Dalam salah satu jurnal penelitian, kecanduan situs porno didefinisikan sebagai ukuran dari jumlah kegiatan dalam mengunjungi atau lamanya mengakses situs porno karena adanya suatu keinginan kuat secara berkali-kali untuk mengetahui serta mencari hiburan dalam jaringan internet yang menyediakan dan menyajikan gambar-gambar yang memuat adegan erotik baik yang pasif maupun bergerak. Dalam pandangan neurosains, kecanduan konten pornografi dapat memberi perubahan kimiawi di otak yang mengarah pada perubahan anatomis hingga patologis dan menyebabkan banyak disfungsi cerebral yang secara kolektif diberi label sindrom hipofrontal yang merusak sistem pengereman. Hal ini sangat dikenal oleh para ahli saraf klinis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku mengakses situs porno, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor situasional dan faktor kepribadian. Faktor situasional merujuk pada riwayat kesehatan dan kehidupan seksual, sedangkan faktor kepribadian diawali dari rasa penasaran yang kemudian menjadi tempat pelarian atas masalah-masalah yang dialami. Faktor eksternal terdiri dari faktor interaksional dan lingkungan. Faktor interaksional berasal dari aspek interaktif aplikasi internet, sedangkan faktor lingkungan berasal dari pendidikan seks dan lingkungan pergaulan di sekitar seseorang. Elvin Cooper merupakan salah satu peneliti yang fokus pada seks online. Dalam salah satu jurnal penelitiannya, menjelaskan beberapa karakter orang-orang yang mengakses situs porno, yaitu recreational user, sexual compulsive users, dan at-risk users. Recreational user merupakan tipe pengguna yang hanya menggunakan situs porno sebagai media untuk hiburan dan menambah pengetahuan. Sexual compulsive users merupakan tipe pengguna yang menggunakan situs porno pada suatu hal yang kurang pantas. Tidak ada yang mengetahui aktivitas pengguna tipe ini dalam menjelajah situs porno dalam kehidupan normal. Ada pula pengguna yang berfantasi tentang seks yang terbawa dalam kehidupan nyata meskipun tidak membuka situs porno. At-risk users merupakan tipe pengguna yang berada dalam tahap yang ekstrim pada masalah seksual secara berlanjut, karena terjadi pemindahan adegan seksual pada dunia nyata yang dilakukan tanpa melihat situs porno. Mengingat pentingnya peran remaja, internet dan situs porno dapat menjadi penghambat atas lahir serta berkembangnya potensi yang dimiliki. Melihat kejadian yang marak terjadi, pendidikan seks menjadi penting untuk dipelajari. Remaja butuh memahami kondisi dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa!